bisa bertahan 9 tahun menjaga kebersihan, itu pasti bukan keterpaksaan, tapi sudah menjadi kebiasaan. Bersih ini dari nenek moyang kami, Pak Ustadz. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah Islam, Islam itu paling tidak menjaga ada 5 kebersihan. Yang pertama adalah kebersihan badan. Karena orang yang badannya tidak bersih, maka sholatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersih dari yang nampak namanya najis, bersih dari yang tidak nampak namanya hadas. Ketika orang berwudu, nawaitu raf'al hadas. Orang berwudu najis tidak ada, bersih, tapi ada hadas kecil. Sedangkan orang yang mensucikan diri dari kotoran, itu dari najis, kelihatan oleh mata, oleh benda, nampak. Yang tidak nampak hadas. Orang Islam suci dari hadas, suci dari najis, maka badan bersih. Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak, aku suruh mereka bersiwak, gosok gigi inda kulli shalah. Sebelum sholat subuh gosok gigi, sebelum zuhur gosok gigi, sebelum asar gosok gigi, sebelum maghrib gosok gigi, sebelum isya gosok gigi, sebelum duha gosok gigi, sebelum tahajud gosok gigi. Sementara saya baca iklan di kota tempat saya tinggal, ada baleho besar, ajak anak anda gosok gigi 3 kali sehari. Dalam hati saya, kurang 4. Karena Islam mengajarkan setiap mau sholat. Makanya para habaib itu, kalau mereka sholat jadi imam, itu di kantong mereka ada siwak. Luruskan shop. Karena sholat sebelum bersiwak lebih afdal dan utama. Ternyata di dalam siwak banyak sekali kandungan-kandungan menghilangkan bau mulut, menghilangkan panas dalam, menghilangkan kuman bakteri, menghilangkan ulat-ulat gigi. Ulat-ulat gigi takut. Dulu sebelum siwak datang ke kampung halaman kami, nenek moyang kami untuk menghilangkan ulat gigi itu diambil daun sirih, diberi gambir, dikasih kapur, dikasih pinang, dikunyah. Itu katanya ulat gigi takut. Dan memang luar biasa. Bukan cuma ulat gigi takut, tetangga pun takut. Karena warna merah semua. Tapi dengan bersiwak ini, masya Allah, tabarakallah, Islam menjaga kebersihan. Makanya kita ingat dulu waktu di sekolah di pesantren, hari Senin pemeriksaan kuku. Kuku tidak boleh panjang, karena kalau panjang air wudhu tidak masuk. Karena kalau panjang, anak-anak sekarang, saya waktu jadi dosen, saya periksa anak-anak di kelas. Itu kenapa kukumu itu hitam di atas? Ini bukan kutek Ustadz. Kalau kutek kan air wudhu nggak masuk. Itu kenapa hitam? Ini namanya black henna. Oh, oke, pakai black henna nggak apa-apa, tapi mesti dipotong. Kenapa? Karena kalau pakai black henna, di atas black henna, di bawah black daki. Kebetulan orangnya pakai tangan kiri, kidal, buat bakwan. Kok enak sekali ya? Apa resepnya? Yummy. Kesucian, kebersihan luar biasa. Alhamdulillah, ketika datang para alim ulama, tadi saya banyak ngobrol di perjalanan dengan Ustadz Salim, dengan Pak Wali. Apakah kerajaan Tidore ini datang sebelum Islam? Oh, ribuan tahun yang lalu ketika mereka bersyahadat, mereka tidak hanya berpikir tentang sholat, zakat, puasa, tapi mereka punya kerajaan, dan buktinya ada sampai hari ini. Orangnya masih hidup, istananya masih ada, alamnya indah. Islam mengajarkan lalat masuk ke tempat air minum dicelupkan. Kenapa? Fa inna fi ihda jinahaihi, dalam salah satu sayapnya ada penyakit, wa fil ukhra syifa, dan satu sayap lagi ada bakteri. Sayap kiri, sayap kanan ada bakteri, ada kuman bakteri negatif, ada yang positif. Itulah teori dalam vaksin, ada yang menjadi obat, ada yang menjadi penyakit. Ini diajarkan Islam 1400 tahun yang lalu. Sebelum orang-orang barat mampu melihat bakteri, kuman dengan mikroskop, Islam sudah mengajarkan kebersihan dari mulai kepala sampai ke kaki. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau salat, faghsilu wujuhakum, basuh wajah. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, kepala
sampai telinga. Wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Semalas-malasnya orang mandi gurun pasir Arab, kering kerontang, tidak ada air, paling tidak dia mandi seminggu sekali hari Jumat. Kenapa? Menjaga kebersihan. Orang Pulau Tidore jangan ajarkan tentang mandi. Kenapa? Paling mudah mandi di Tidore. Bangun tidur langsung mandi. Saya sengaja membuat kolam kecil, kolam ikan di depan rumah, supaya kalau bosan nulis, bosan baca buku, bisa melihat kolam kecil. Begitu sampai ke Tidore, terasa betul nikmat Allah di sini luar biasa. Tak perlu membuat kolam, bangun tidur lihat langsung kolam besar luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Melihat kantor, melihat rumah, melihat masjid di tepian, indah luar biasa. Tak ada yang bisa kita ucapkan selain Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia. Tapi dalam hati tetap juga ada rasa cemas, ada rasa ngeri, ada rasa takut. Tadi saya tanya Pak Wali, Pak Wali, ini lautnya ada musim bulan-bulan ganas nggak? Kata Pak Wali, ada bulan Desember, bulan Januari. Tapi sampai orang tidak melaut, tidak. Orang tetap ke laut. Orang kalau dia terlalu ketakutan, melihat itu ketakutan. Orang barat melihat laut itu takut, karena dia anggap akan datang tsunami. Kalau dia duduk di tepi laut, dia anggap ada ketakutan. Kenapa? Akan ada muncul makhluk dari dasar naik ke atas, namanya Godzilla. Tapi kita tidak pernah takut, karena takut kita sudah kita habiskan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya bahwa setelah dia hidup akan mati, mempertanggungjawabkan amalnya kepada Allah. Ittaqullah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lautan ini ditundukkan Allah, daratan ini pun ditaklukkan Allah, selama kita tunduk kepada Allah dan berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah